jam hari ini. Ratusan pegawai pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terpaksa tidak bisa masuk ke dalam halaman kantor Bupati Muratara saat apel perdana Bupati Haji Devi Suhartoni Senin kemarin. Soalnya karena datang terlambat, para PNS dan honorer atau TKS harus menerima kenyataan apel dari luar halaman karena pintu pagar sudah ditutup. Betapa kagetnya sejumlah PNS dan honorer atau TKS di Pemkab Muratara saat akan ikut dalam apel perdana Bupati Haji Devi Suhartoni Senin kemarin. Bagaimana tidak, pintu pagar ke halaman kantor Pemkab Muratara tempat digelarnya apel ternyata sudah ditutup oleh petugas Satpol PP. Padahal sebagian mereka terlambat beberapa menit saja. Akhirnya para PNS dan tenaga honorer ini terpaksa apel dari luar pagar dengan berdiri berjejer sambil menunggu apel selesai. Umumnya para PNS dan honorer yang terlambat ini mengaku mereka banyak yang berasal dari Lubuk Linggau karena jarak yang lumayan jauh dan kondisi lalu lintas diakui kerap membuat mereka terlambat. Bupati Muratara Haji Devi Suhartoni usai apel menegaskan banyaknya ASN dan honorer yang terlambat ikut apel karena selama ini budayanya demikian. Devi minta agar hal itu jangan dilakukan lagi ke depannya. Terkait yang banyak telat, karena budayanya galak telat, ya ke depan tidak boleh telat. Kalau telat ke depan? Akan diingatkan. Sampai berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau misalkan masih selanjutnya? Akan di SP. Selanjutnya SP-nya berapa kali? SP-nya sampai 3. Terus? Suspend. Suspendednya, kemudian suspend juga tidak berubah, hanya berpikir, ini habis. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palfresh.com. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melakukan pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan. Stiker kendaraan berbasis barcode ini nantinya bisa langsung dilakukan pengecekan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui smartphone. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu resmi meluncing pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan akhir pekan kemarin. Diketahui pemasangan stiker tanda lunas pajak kendaraan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pemasangan stiker berbasis teknologi barcode langsung terhubung dengan aplikasi Samsat dan dapat dilakukan pengecekan melalui smartphone. Stiker hanya berlaku 1 tahun setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan telah memiliki pengaman tinggi yang tidak dapat dipalsukan. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu menyampaikan, pemasangan stiker tanda lunas bayar pajak kendaraan ini bertujuan bukan untuk memberi hukuman, tapi justru memberikan reward kepada pembayar pajak dan mendorong wajib pajak untuk mau membayar pajak tepat waktu, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau di jalanan melihat stiker itu berarti menandakan tahun pajaknya. Kalau yang di TNKB, di tanda nomor kendaraan bermotor itu, di plat nomor itu tahun STNK-nya, surat tanda nomor kendaraan bermotor, STNK yang 5 tahunan. Tapi kalau pajak tahunan, nah inilah sebagai servisnya kita berikan reward berupa hologram. Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Sumsel Babel, Mustaqim dalam kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya selalu mendukung program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya upaya meningkatkan PAD. Sebenarnya ini kan hanya support kegiatan yang sudah ada, artinya dalam hal ini pihak Bapenda itu cepat mengetahui apakah suatu kendaraan itu sudah membayar pajak atau tidak, atau belum. Nah, itu cepat ketahuan. Dan Bank Sumsel Babel yang tetap memfasilitasi untuk kemudahan pembayaran pajaknya. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Farid, palpress.com. Setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur pada 26 Februari 2021 lalu, pada hari pertama ngantor di Pemkab Oku Timur, Haji Lanosin ST dan HM Adi Nugraha Purnayuda SH atau Enus Yuda langsung mengikuti apel pagi bersama seluruh pegawai Pemkab Oku Timur. Apel pagi yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat ini tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Untuk pertama kalinya, Haji Lanosin didampingi HM Adi Nugraha Purnayuda,
hadir di depan seluruh pegawai Pemkab Oku Timur. Dalam apel perdana itu, Haji Lanosin yang akrab disapa Enos ini menekankan agar seluruh pejabat dapat berkomitmen menjalankan tugas dan amanah yang telah diemban. Enos memastikan tidak akan banyak merombak struktur organisasi pejabat, sebab ia banyak mengetahui bagaimana proses untuk menduduki suatu jabatan, salah satunya menjaga profesionalisme dalam bekerja. Sangat luar biasa ya, dan saya ingin kedepannya dengan apel seperti ini para OPD semua dapat melakukan kegiatannya untuk seminggu ke depan. Setelah apel ini saya akan masuk ke dalam, saya akan rapatkan sedikit dulu dengan para eselon 2-nya OPD, Kaban. Nanti setelah kami rapat kecil, mungkin saya akan melakukan silaturahmi kepada Forkompinda yang ada di kabupaten. Selain itu, Enos bersama Wakil Bupati juga berkomitmen tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, serta akan memberi contoh yang baik bagi pejabat dan masyarakat. Enos juga mengajak seluruh pegawai untuk bersatu padu membangun Oku Timur. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebagai rangkaian Milad Kesultanan Palembang Darussalam ke-355 tahun dan Milad Kebangkitan Kembali Kesultanan Palembang Darussalam ke-18, KPD menggelar ziarah ke Komplek Pemakaman Sultan-Sultan Palembang Darussalam di sejumlah tempat di Kota Palembang pekan lalu. Acara tersebut berlangsung hikmat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Suasana hikmat begitu terasa dalam kegiatan ziarah yang dipimpin Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikromo RM Pawas Diraja didampingi Ustadz Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Abdullah Zawawi Izhom ini. Rangkaian doa-doa terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap makam Sultan Palembang yang diziarahi. Dalam ziarah tersebut juga dijelaskan sejarah singkat Sultan Palembang yang makamnya dikunjungi tersebut oleh Pangeran Suryo Febri Irwansyah. Ziarah diawali ke Komplek Pemakaman Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Abdurrahman di belakang Pasar Cinde, lalu ke Komplek Pemakaman Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo di kawasan Kawah Tekurep 3 Ilir, dan terakhir ke Komplek Pemakaman Sultan Muhammad Mansur di kawasan Kebon Gede 32 Ilir Palembang. Kepada Palpres.com, SMB 4 menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari Milad KPD pada 3 Maret dan menuju 200 tahun pembuangan SMB 2 ke Ternate. Rangkaian memperingati Milad Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret dan juga mungkin kita rangkaian menuju 200 tahun pembuangan Sultan Mahmud Badarudin II ke Ternate. Jadi kita hari ini mengunjungi Sultan Palembang, dimulai dari Sultan Abdurrahman, kemudian kita ke di Cinde, kemudian kita melanjutkan ke Kawah Tekurep. Di sini ada Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo, terus ada Sultan Ahmad Najamuddin sama Sultan Muhammad Bahaudin dan Sultan Mahmud Badarudin III Diraja. Jadi di sini ada beberapa sultan yang tengah memerintah di Palembang. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.